Apa jadinya jika ada seorang pemimpin menentang arus, menolak untuk tunduk kepada status quo, dan menimbulkan keputusan-keputusan yang kontroversial? Itulah Gus Dur. Beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang dikabarkan keputusan-keputusannya itu banyak yang kontroversial. Apakah itu nyata atau mitos yang beredar setelah kepergian beliau? Mari kita simak videonya bersama-sama. No. I will never step down. I will be in the office. And you see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my term. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan nama Gus Dur bukan sekedar pemimpin biasa. Ia adalah sosok yang dikenal karena pemikiran-pemikirannya yang kontroversial. Salah satu keputusan Gus Dur yang kontroversial adalah beliau mencoba membubarkan MPR dan DPR melalui dekret presiden. Pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah: pertama, membekukan MPR dan DPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan membentuk badan pemilu dalam rentang waktu 1 tahun. Dan yang ketiga, melanjutkan agenda reformasi dengan membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar. Namun, keputusan ini cenderung terlalu berani yang pada akhirnya menempatkan posisi Gus Dur pada posisi yang terjepit sehingga terjadilah pemakzulan Presiden Gus Dur. Pada tahun 1994, Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel, yaitu Yitzhak Rabin. Undangan tersebut untuk menyaksikan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Kisah diundangnya Gus Dur oleh Perdana Menteri Israel ini ditulis oleh Johan Effendi dalam bukunya Damai Bersama Gus Dur yang ditulis pada tahun 2010. Johan Effendi adalah Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau menceritakan bahwa ada hasrat untuk damai dari orang-orang Israel. Gus Dur di sana bertemu dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari yang agamanya Islam, Kristen, Yahudi, dan menangkap bahwa mereka juga ingin adanya perdamaian. Gus Dur bukannya tidak tahu penderitaan rakyat Palestina. Ia paham betul konflik yang terjadi di sana. Justru karena itu, sewaktu menjadi presiden, Gus Dur pernah mengusulkan untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Gagasan Gus Dur ini sederhana. Jadi, bagaimana kita mau mendamaikan kedua negara jika kita hanya punya satu hubungan diplomatik saja, tidak punya dua hubungan dengan negara tersebut? Secara panjang mungkin bisa disimpulkan ada dua tujuan. Yang pertama, Gus Dur ingin memastikan bahwa kapitalis George Soros tidak mengacaukan pasar modal. Jadi ini berhubungan atau berkaitan dengan ekonomi Indonesia. Yang kedua, jika hubungan diplomatik itu terjadi, maka posisi tawar Indonesia di hadapan negara-negara Timur Tengah akan naik. Di satu sisi, negara-negara Arab itu sama sekali tidak punya kontribusi atau sangat jarang sekali berkontribusi kepada Indonesia. Bahkan di saat-saat krisis, keputusan mendukung diplomatik Indonesia dan Israel ini sampai sekarang mungkin dianggap tabu oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yang tentunya mayoritas adalah umat Muslim.
karena keputusan tersebut dianggap tidak lazim. Dan seperti yang kita lihat sampai hari ini, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun bagi Gus Dur, perdamaian dan diplomasi adalah cara beliau untuk melihatkan wajah Islam yang inklusif dan penuh dengan kedamaian. Di masa jabatannya, Gus Dur pernah membubarkan 2 departemen atau kalau bahasa sekarang itu kementerian, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Bagi Gus Dur, kedua departemen ini tidak relevan dalam arus reformasi dan malah menjadi beban pemerintah karena tidak sevisi dengan reformasi itu tadi. Ini adalah langkah yang tidak populer, mengingat di zaman Orde Baru, 2 departemen ini atau 2 kementerian ini adalah departemen yang sudah lama ada sejak zaman Orde Baru. Gus Dur percaya bahwa reformasi adalah merombak segala hal yang bertentangan dengan visi reformasi, meskipun itu terlihat sangat fundamental atau sangat besar perombakannya. Salah satu tindakan Gus Dur yang kontroversial lagi adalah dukungannya terhadap kebebasan beragama dan perlindungan minoritas. Ia dengan berani membela hak-hak minoritas yang terkadang terpinggirkan, seperti etnis Tionghoa dan kaum penganut agama-agama yang minoritas lainnya. Sikap ini seringkali terlihat kontroversial dan bahkan banyak yang menentangnya. Sikap ini seringkali dikritik. Pada zaman itu masih belum banyak yang membela hak-hak kaum minoritas seperti Gus Dur. Tetapi bagi Gus Dur itu hal yang penting karena beliau beranggapan bahwa setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak yang sama. Keberanian Gus Dur terlihat pada kritikannya terhadap keluarga cendana, yaitu keluarga mantan Presiden Soeharto. Ia menentang warisan Orde Baru atau warisan dari Presiden Soeharto dan harus diganti dengan era yang baru, yaitu era reformasi, bukan melanjutkan sistem yang lama. Sikap itu tentunya banyak menimbulkan atau bermunculan musuh-musuh Gus Dur. Karena pada zaman itu masih banyak orang-orang di dalam pemerintahan atau sisa-sisa dari Orde Baru yang berada di sana. Dari berbagai tindakan Gus Dur yang sudah kita jelaskan tadi, kita bisa belajar bahwa keberanian politik Gus Dur itu bukan hanya mitos belaka. Karena memang sudah terjadi dan bisa kalian cek di berbagai data dan sumber-sumber berita lainnya. Gus Dur adalah sosok yang berani dalam melakukan tindakan yang ia yakini. Mungkin tak semua keputusan Gus Dur itu populer, tapi hal-hal yang dianggap kontroversial itu lahir dari seorang pemikir yang berani mengambil langkah besar demi rakyatnya. Jika kalian merasa bahwa nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur itu masih relevan di zaman sekarang, maka ada baiknya kalian like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih.